Ketika di akhir tahun 70-an dan awal 80-an, ekonomi Amerika saat itu sedang tidak baik-baik saja, di mana inflasi tinggi, resesi, dan juga suku bunga tinggi melanda Amerika. Nah, tapi di tengah kondisi yang buruk seperti itu, ada seorang investor yang mau menghasilkan return 30 kali lipat uangnya dalam waktu 2 tahun. Nah, investor itu bernama Charlie Munger. Gimana sih ceritanya kok bisa untung sebesar itu di tengah kondisi yang buruk? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Nah, Charlie menceritakan pengalamannya pada annual meeting Berkshire Hathaway di tahun 2001 ketika berinvestasi pada sebuah perusahaan minyak bernama Belridge Oil di tahun 1977. Nah, uniknya Charlie menganggap bahwa itu merupakan sebuah kesalahan. Bukan karena membeli saham yang salah, tapi menurut Charlie menganggap bahwa seharusnya dia masuk jauh lebih banyak pada kesempatan yang menurutnya sebagai no-brainer. Nah, jadi ceritanya gini, pada tahun 1977, Charlie ditawari untuk membeli 300 lembar saham Belridge Oil. Nah, market capsnya atau harga seluruh perusahaan adalah sekitar 110 juta dolar dengan book value atau nilai ekuitas itu sekitar 177 juta dolar. Ini berarti PBV-nya 0,62. Belridge Oil memiliki cadangan minyak sebesar 380 juta barel dan harga minyak saat itu adalah 5 dolar per barel. Jadi tahun 70-an 80-an ya. Let's say kita potong lah biaya ini itu segala macam, bersihnya kita dapat angka 1 dolar deh per barel. Jadi itu bersih yang menjadi labanya si Belridge. Nah, kalau seluruh minyak milik Belridge ini dihargai 1 dolar, maka nilai cadangan minyaknya adalah 1 dolar dikali 380 juta. Maka hasilnya adalah sekitar 380 juta dolar kan. Nah, melihat hal ini, Charlie membeli 300 lembar saham di harga 115 per saham dengan market cap 110 juta. Jadi ada upside dari 100 jutaan jadi 300 jutaan. Nah, total investasi Charlie adalah 34.500 dolar. Nah, beberapa setelahnya Charlie mendapatkan tawaran kembali untuk membeli 1.500 saham Belridge Oil di harga 115. Jadi harganya sama, cuma jumlah sahamnya lebih banyak. Nah, Charlie merogoh kocek perlunya 172.500 dolar. Tapi tawaran itu ditolak oleh Charlie Munger. Alasannya kenapa? Kamu bisa nonton alasan Charlie berikut ini. The guy called me back 3 days later and offered me 1,500 more shares. But this time I had to sell something to buy the damn Belridge Oil. That mistake, if you traced it through, has cost me $200 million. And it was all because I had to go to a slight inconvenience and sell something. Berkshire does that kind of thing too. Ternyata 2 tahun setelahnya, di tahun 79, Belridge Oil diakuisisi oleh ada 3 perusahaan yang berminat, yaitu ada Mobil Corporation, ada Texaco, dan juga ada Shell. Dan dihargai 3.665 per lembar. Jadi dari 115 dolar jadi 365 per lembar. Nah, investasi Charlie awalnya 34.500 dolar. Akhirnya setelah diakuisisi menjadi sekitar 1,1 juta dolar dalam waktu 2 tahun. Jadi naik 30 kali lipat dalam 2 tahun. Nah, Charlie kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli saham Berkshire Hathaway di harga 260 dolar per saham, ya bukan rupiah gitu. Dan menyimpannya hingga hari ini, jadi udah compounding berapa dekade itu. Nah, harga saham Berkshire Hathaway sampai sekarang itu nilainya sekitar 400.000 dolar. Wow. Nah, jadi apa nih pelajaran atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah Charlie Munger dengan Belridge Oil? Kalau saya pribadi yang saya tangkap dari kisah ini adalah Charlie Munger itu tidak ngelihat makro ketika dia berinvestasi. Dia hanya lihat company-nya oke, harganya murah, dia ambil mau apapun kondisi makro. Dan ini konsisten terjadi bertahun-tahun setelahnya pun ya Charlie Munger tidak melihat makro ketika dia investasi, dia lihat perusahaannya tuh ngapain gitu. Kemudian harganya murah ya dia beli aja. Dan itu juga dilakukan oleh Warren Buffett, itu juga dilakukan oleh Peter Lynch karena kita nggak bisa prediksi makro kan, sulit sekali dilakukan. Jadi pada saat itu Amerika ya, kalau misalnya kita lihat sejarahnya adalah inflasi double digit, kemudian suku bunga 20%, tapi Charlie tetap invest. Kemudian yang saya sering dengar juga adalah bertolak belakang nih dengan yang dilakukan oleh investor-investor yang hebat ini adalah bertolak belakang dengan orang-orang yang bilang gini, saya akan tunggu market crash, tunggu harganya turun ya, tunggu resesi turun, kemudian nanti di bawah ya saya jual dulu di atas, tapi di bawah nanti saya akan beli lagi. Itu udah market timing menurut saya. Dan itu bukan ranahnya investor untuk melakukan itu, karena ya siapa yang bisa market timing. Uniknya juga adalah perspektif saya kalau misalnya orang-orang yang berpikir seperti itu, seperti yang teman-teman lihat lah di media sekarang semuanya bilang resesi ekonomi bakal gelap segala macam tahun depan. Kalau semua orang udah antisipasi itu, antisipasi terjadi market crash, berdasarkan pengalaman yang saya lihat sih biasanya kalau itu sering dilakukan, sering diantisipasi biasanya itu nggak akan terjadi ya. Bukan resesinya nggak akan terjadi, tapi
crash seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita bicara di Amerika aja udah crash sebenarnya, udah turun 25%, udah turun 20%, itu crash is happening sudah. Jadi kalau di Indonesia ya I don't know, tapi kalau misalnya melihat dari banyak orang sudah antisipasi, biasanya itu nggak akan terjadi. Karena itu seperti paradoks gitu kan, kalau semua orang antisipasi ya biasanya itu nggak akan terjadi crashnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dalam beberapa sejarah terakhir ya, ketika crash terjadi tahun 2008, 98, 87 dan seterusnya ke belakang. Biasanya crash itu terjadi itu tiba-tiba kan. Jadi nggak ada orang yang bisa tiba-tiba predik crash itu kapan terjadi gitu. Biasanya crash terjadi itu tiba-tiba. Sehingga membuat orang itu kaget, panik, maka terjadi panic selling dan dia drive harganya makin turun. Itu yang misalnya penurunan kan karena terjadi karena panic sellingnya. Jadi ada elemen kejutnya, ada elemen of surprise. Nah ini yang saya nggak lihat itu ada gitu kan, karena kan semua orang sudah antisipasi gitu, jadi nggak ada elemen of surprise-nya. Jadi kalau saya pribadi sih, saya tidak bisa memprediksi apakah tahun depan market akan crash. Dan kalau misalnya kita bicara orang-orang yang memprediksi itu, setiap tahun selalu aja ada orang yang bilang tahun depan market crash. Dan pasti di suatu tahun tertentu atau satu waktu tertentu market akan crash, jadi mereka akan benar gitu kan. Tapi bukan tugas kita sebagai investor untuk memprediksi kapan terjadi market crash. Tugas kita adalah mengidentify kesempatan ada di depan mata kita ini apakah perusahaan yang bagus dan juga apakah harganya dihargai dengan murah. Dan kalau misalnya itu sudah memenuhi kriteria, ya menurut saya sih invest saja. Bahkan kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh konglomerat di Indonesia, waktu banyak beredar bahwa akan ada resesi tahun depan dan sebagainya, apa yang dilakukan oleh Jarum Group? Jarum tender offer saham TOWR, kemudian Salim Group membeli Bumi Resources private placement 24 triliun. Jadi mereka lakukan, mereka ada invest dari sekarang gitu. Jadi nggak terlalu peduli sih makro mau seperti apa, karena kita nggak bisa prediksi. Jadi dari sini, kalau misalnya kita ketemu perusahaan bagus dan harganya murah, menurut saya pribadi ya udah invest aja, nggak usah terlalu peduli soal makro, karena nobody knows gitu. Even Peter Lynch juga mengatakan demikian, Warren Buffett juga mengatakan demikian, Charlie Munger juga demikian. Nah, jadi itu dulu videonya. Thank you semua yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Have a great investment journey. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.